Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa walaupun hanya melalui media Darussalam. Sholawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebagai ungkapan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi panutan kita. Mudah-mudahan dengan sering membaca sholawat, kita betul-betul diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu. Ayat Al-Quran juga hadis Nabi tersebut, keduanya memerintahkan dan menganjurkan kepada kita semua untuk berpuasa. Yang secara istilah, puasa adalah menahan lapar dan haus, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat rukun tertentu. Yang pertama, lapar dan haus. Ini mengandung makna para pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa lapar dan haus ternyata sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan kata Nabi tadi, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Berpuasa itu identik dengan tidak makan dan tidak minum atau lapar dan haus. Ternyata para pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi lapar dan haus itu manfaat, hal positif yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati di dalam diri kita itu sangat banyak sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sampai punya prinsip dalam hal makan. Beliau berprinsip tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tentu ini bukan tanpa alasan para pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata memang dalam kondisi lapar banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dan kita rasakan. Di antaranya, kita bisa mengendalikan emosi. Kita bisa mengendalikan nafsu kita. Dan ini yang paling penting.
Karena pada intinya di dalam diri kita ini ada dua hal yang sangat berperan dan sangat penting. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu. Manakala akal yang menang di dalam diri kita, maka insya Allah baiklah diri kita dalam ucapan, perbuatan, ataupun hal yang lainnya. Namun sebaliknya ketika nafsu yang mendominasi di dalam diri kita, maka hal atau perbuatan yang tidak baik, dalam tanda kutip maksiat kepada Allah, itu condong yang akan kita lakukan, yang kita kerjakan. Artinya hal yang negatif yang ada dalam diri kita. Innan nafsal ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak untuk kita selalu berbuat keji, berbuat yang tidak baik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bisa mengendalikan nafsu, cara yang paling ampuh untuk mengendalikan nafsu kita adalah dengan cara berpuasa, dengan cara tidak makan, dengan cara lapar, dengan cara haus. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwasanya dengan lapar, dengan haus, atau dengan berpuasa, insya Allah kita bisa menjadi insan yang baik, insan yang mulia, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja. Ternyata menurut kajian ilmuwan atau secara ilmiah, ternyata kita ini kalau pengen sehat, maka sebaiknya selama 1 tahun itu minimal dalam waktu 1 bulan perut kita ini harus kita kosongkan di siang hari. Makanya Allah mewajibkan puasa Ramadan. Menurut penelitian juga, di dalam 1 bulan, maka perut kita ini harus kita kosongkan minimal 3 hari kalau kita pengen sehat. Yakni tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Makanya Nabi mensunahkan pada tanggal dan hari itu untuk melakukan ibadah puasa. Juga menurut penelitian para ahli, di dalam 1 minggu sebaiknya atau minimal perut kita ini kita kosongkan di siang hari itu sebanyak 2 kali atau 2 hari. Makanya Rasulullah mensunahkan puasa Senin dan Kamis. Hadirin pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya bisa kita buktikan. Bisa saudara-saudara semua buktikan. Istiqomahlah melaksanakan puasa Senin Kemis. Istiqomahlah melaksanakan puasa 3 hari dalam bulan Hijriah, pertengahan bulan Hijriah. Dan puasa Ramadan yang hukumnya wajib jangan pernah ditinggalkan. Insya Allah sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sumu tasihu, kata Nabi Muhammad. Berpuasalah maka kalian semua akan sehat. Pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian diantara manfaat lapar dan haus atau berpuasa baik di dalam bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Akhirnya mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan baik, dengan maksimal, dan diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi pemirsa Darussalam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.